Nah, kita malam ini mau lihat beberapa codingan ya yang terkait dengan clustering karena itu yang terkait dengan project UTS nanti yang harus dikumpulkan ya. Jadi ini saya code-nya saya pasang di Learn ya. Jadi Bapak-bapak kalau yang udah nyobain kemarin coding sorting data COVID pakai Pandas itu ada masalah nggak waktu ngerunning? Gampang nggak? Pak Nathaniel kayaknya udah running ya di lecture notes saya lihat. Jalan nggak Pak? Jalan sih Pak. Cuman kemarin kalau nggak salah ada trouble Pak. Oh, trouble-nya kayak apa Pak? Waktu baca ininya kah? Baca data COVID-nya. Oh sorry Pak. Kayaknya yang coding yang Bapak tunjukin sekarang sih Pak. Saya ada trouble keni di knitnya Pak. Oh, ini codingan ini apa? Clustering 3 dimensi ya? Iya Pak. Kalau yang baca data COVID terus diserap diatur di Panda itu lancar kah? Lancar Pak. Oh, oke oke. Oh, berarti ini coba kita bahas ya. Ini basically yang di bagian atasnya apa? Biasa definisi-definisi modul ya, tapi ini harus di running tersendiri ini. Memang saya pisahin code-nya supaya apa jelas ini cuman apa ngimport modul-modul doang gitu. Tapi kalau ini nggak di run, berusaha run yang di bawahnya langsung error karena dia minta modul-modulnya didefinisin dulu kan seperti biasa lah. Nah, yang ini ya, ini juga sebenarnya apa make blobs yang kita udah pernah lihat ya yang di clustering 2 dimensi. Coding yang ini tuh untuk nunjukin kita bisa melakukan clustering lebih dari 2 dimensi ya. Jadi yang di sini ini feature-nya nih 3 nih. Ya, jadi ada n features ini di MacBlobs-nya yang didefinisikan. Lalu kalau dia didefinisikan 3, nanti dia keluar apa titiknya bukan XY tapi XYZ ya. Jadi ada tiga apa 3 dimensi buat koordinatnya ya. Jadi ini kalau kita running ya. Terus ini karena saya print ya X1-nya X1 shape-nya ya, ini ada 200 titik, tapi kolomnya ada 3 ya, berarti dia XYZ ya, atau dalam hal ini X10, X11 dan X12 ya, ini kolom kolom kedua gitu ya. Nah, lalu kalau di print shape-nya jadi datanya 200 kali 3 matriksnya. Terus kalau di print 5 angka pertama keluar kelihatan ya. Jadi angka-angkanya. Lalu Y1 ini kalau di print ini adalah kelompoknya ya. Karena di sini dimintanya senternya ada 5. Berarti ada 5 kelompok 0 1 2 3 4 5. Terus di sini di print 5 titik pertama itu belonging to kelompok 3, 4, 1 dan 0 gitu. Ya, lalu kalau kita plot ya ini ya, maka kita lihat karena dia ada 3 dimensi ya, X1 atau X0, X1 dan X2 ya, maka plottingnya ini kita bisa buat 3 dimensi juga. Ini ya kita lihat ya walaupun lihat plot 3 dimensi itu agak bingung kadang mata kita ya, tapi ya bisa ya diplot walaupun nggak nyaman buat mata ya. Nah, cara plotnya ini bisa pakai versi yang sederhana plt.scatter gitu aja ya. Tapi ini saya tunjukkan apa sedikit cara coding untuk yang kalau kita mau punya gambar-gambar yang berganda ya. Terus kita bisa definisiin size-nya juga ya. Jadi plot.figure, figure size-nya kalau kita definisiin 10 kali 10 ya kita dapat gambar yang agak lebih gede. Soalnya kalau gambarnya kecil terus lihat sesuatu yang 3 dimensi nyiksa mata banget gitu ya. Nah, terus ini ada figure add subplot ya. Jadi kita bisa juga nampilin beberapa gambar sekaligus di dalam matriks gambar kita ya. Ini definisinya matriks yang paling sederhana, cuma ada satu baris, satu kolom pada posisi nomor 1 ya. Terus di sini bisa didefinisin juga projectionnya 3D. Jadi kita punya gambar kurva itu 3D. Nah, terus AX-nya ini kita bisa definisiin gambar kita ax.scatter ya, jadi scatter plot. Lalu kita bilang titik mana aja yang kita plot
Karena ini 3 dimensi, berarti kita bisa pilih X1. Ini kolom ke-0, kolom ke-1, dan kolom ke-2. Terus saya bisa pilih size-nya, ini saya bisa definisiin. Terus edge color-nya K itu hitam ya. Lalu C-nya color-nya saya pilih dari kelompok Y1 ini. Karena Y1 ini menunjukkan dia belonging ke cluster yang mana ya. Sehingga saya punya gambar dengan 5 kelompok warna ini sih. Ya, karena pewarnaannya ditentukan oleh Y1. Terus saya punya bentuk yang 3 dimensi kayak gini ya. Nah, saya misalnya bisa ngulik sedikit ya MacBlobs-nya ini. Misalnya saya bikinnya 4 feature gitu ya. Kalau saya mau bikin 4 feature, tiba-tiba saya punya kolom 4 dimensi itu sebenarnya ya. Jadi ini kalau saya running ya. Nah, terus saya print ya. Kelihatan bahwa matriks saya ini ada 4 dimensi nih. Jadi sebenarnya ada X10, X11, X12 sama X13 begitu ya. Ini juga shape-nya kita lihat 200,4 ya. Jadi ada 4 kolom sekarang ya. Nah, terus saya bisa kalau mau ya. Ini kan di print kayak gini ya. Tapi yang di print ini cuman kolom ke-0, kolom ke-1 sama kolom kedua nih. Ya kalau saya mau dimensi yang nggak kelihatan itu ya, dimensi keempatnya saya mau coba juga ya, saya plot gitu ya. Saya bisa punya plot yang kedua nih ya. Ini kalau saya nyalain ya codingannya. Plot yang kedua ini, katakanlah saya sekarang mau taruh dia ke dalam plot figur yang sama ya. Tapi kan kalau saya punya 2 gambar, jadi saya harus punya paling dikit 2 baris ya. Jadi ini jumlah barisnya yang di depan, terus jumlah kolomnya, terus ini posisinya, posisi pertama. Ya, kalau gambar yang kedua ini saya ngeplotnya baris data yang ke-1, kedua sama ketiga nih. Kalau yang sebelumnya 0, 1, 2, sekarang 1, 2, 3 ya. Terus saya taruh plotnya itu di posisi kedua di dalam satu matriks yang barisnya ada 1 dan kolomnya ada 2. Ini kalau kita running, saya punya dua plot ini. Yang sebelah kiri ini posisi pertama, matriks nilainya 012 kolomnya. Kalau yang ini matriks kedua, ini dari scatter AX scatter yang AX2. Ini baris datanya kolom ke-1, 2, dan 3. Kita lihat awannya beda sih, karena yang di plot memang data yang beda ya. Karena sekarang kita punya 4 kolom, tapi masing-masing plot itu cuman bisa ngeplot 3 kolom ya. Kalau kita ngeplot sesuatu yang 4 dimensi, ya nggak sanggup kita bayanginnya ya. Terus pada akhirnya kalau kita clustering ya paling maksimal mungkin 3 dimensi ya. Jadi setiap kali misalnya Bapak-bapak akses data COVID-nya ya, kalau mau diplot masih bisa kelihatan mata kayak gitu, ya pilih 3 dimensi tertentu sih yang mau diplot. Padahal data COVID-nya itu kan dimensinya banyak ya, banyak sekali jenis datanya. Ya kalau masih mau kelihatan mata cukup oke ya ngeplot 3 aja. Ya dipilih ya yang mana mungkin yang bisa menarik kalau dianalisis clustering gitu ya. Karena analisis clustering itu yang standar misalnya untuk e-commerce yang pernah kita bahas ya itu 3 dimensi sih. Misalnya karena melihat faktor frekuensi, recency, sama monetary gitu ya. Jadi ngeplot sesuatu yang 3 dimensi ini rada standar ya. Kita sering butuh juga gitu. Ya. Nah ini saya matiin lagi ya. Tapi di coding yang ada di Learn itu ada, jadi gampang tinggal dimati nyalain. Terus kita coba aja ya clustering ini 3 dimensi ya. Terus coba saya buat senternya ada 7 gitu misalnya ya. Dengan clustering ini standar deviationnya saya gedein dikit lah jadi 4 gitu ya. Supaya awannya besar. Terus kita running lagi. Nah kelihatan gini ya. Ini ada 7 cluster sebenarnya dengan warna-warni agak beda. Terus agak menyebar awannya sehingga agak bercampur ya. Nah terus seperti minggu yang lalu ya, kita bisa nih lempar titik-titik itu ke dalam algoritma Kamins clustering ya. Ini codingannya sama ya seperti yang lalu, cuman sekarang kita menghandle data 3 dimensi. Itu aja bedanya, karena waktu kita Kamins.fit ini X1, X1-nya bukan cuma 2 dimensi tapi 3 dimensi. Ya. Kalau kita running, nah kita plottingnya pakai strategi yang seperti yang di atas itu ya.
Tapi selain plotting 3D, ini saya seperti biasa berusaha plotting ininya juga, centernya juga ya. Jadi X2 ini adalah K-min cluster centers. Jadi setelah K-min clustering, centernya ada di mana, saya mau plotting juga supaya kelihatan awan itu ngumpul di sekitar center tertentu ya. Lalu centernya saya kasih marker diamond ini ya, supaya bentuknya beda sama yang titik-titik data. Lalu size-nya saya gedein 200, terus saya kasih warna merah gitu ya. Nah, seperti minggu lalu kita lihat nih plottingnya. Dan karena kita paksa K-means clusternya itu cuma jadi 3 cluster ya, walaupun tadi kayaknya awannya ada 7 cluster ya dengan warna-warni, ini jadi tinggal 3 nih. Ini kelihatan senternya di sini sama di sini ya. Lalu cluster yang di atas nih kayaknya kuning ya kumpulannya, terus ya agak di tengah ini kayaknya ini biru tua, ya agak di bawah ini biru muda nih clusternya. Cuman ya itu tadi ya, kita ngelihat data 3 dimensi, jadi ada ilusi kedalaman titik itu ya, yang mengandalkan imajinasi dan mata kita gitu ya. Yang mana sih yang lebih dalam, yang kuning sebenarnya atau yang biru tua gitu ya. Ya rada-rada bingung sih otak kita gitu ya. Cuman Bapak-bapak selalu bisa lihat angkanya kan ya, sebenarnya untuk lihat data yang secara spesifik itu angkanya berapa, berarti ini ada koordinatnya nih, X, Y, Z-nya bisa kelihatan kalau diplotting ke koordinat ini sebenarnya dia titiknya jatuh di mana gitu ya. Nah, jadi ini kalau Bapak pikir nanti buat project clusteringnya saya mau 3 dimensi gitu ya, datanya ya bisa ya, dan masih bisa cukup dilihat mata lah gitu ya. Nah, lalu abis itu kita bisa jalanin ini ya, untuk cari ininya ya, sikutnya ada di mana ya. Kita bisa jalanin juga coding seperti minggu lalu itu ya, sehingga kita bisa menghitung SSE-nya ini ya, rata-rata kuadrat jaraknya ya, dan untuk jumlah cluster yang berbeda ya, karena kan ini basically di running ya untuk K dari jumlah cluster 1 sampai 11 begitu ya. Lalu setiap kali K-means clusteringnya diiterasi begitu, dan setiap kali dihitung ya SSE-nya, jarak rata-rata dari titik ke center clusternya itu berapa gitu ya. Jadi tentu aja kalau clusternya makin banyak jaraknya makin dekat ya, seperti kita lihat juga di simulasi yang minggu yang lalu. Kalau clusternya cuma 1 ya gede banget jarak rata-rata kuadratnya ya. Terus abis itu mengecil ya, kelihatan di sini mungkin kalau kita mau habis 4 gitu ya, ini mungkin sikutnya agak lancip. Habis itu 5, 6, 7 dan seterusnya SSE-nya udah nggak menurun drastis lagi ya. Jadi mungkin sih yang optimal ini klasternya 4 sih kali ya. Jadi kalau kita misalnya ini kita definisiin klasternya, kita pasang 4 ya untuk lihat plottingan hasil klasternya apa lebih baik gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat nih kalau 4, jadi ada 4 titik merah ini ya, center dari klasternya ya. Terus ini ada klaster yang biru tua, biru yang lebih Tosca, terus ada biru yang lain, terus ada kuning gitu ya. Nah, coba kita lihat ya, apakah kalau disuruh ngitung knee locatornya ini ya, elbow-nya keluarnya 4 atau 3 gitu ya. Kalau kita running ini, nah keluarnya 4. Ya, jadi mata kita menafsirkan yang sikut ini tampaknya benar juga ya, ada di 4 ini sikutnya ya. Ya, terus dengan berbekal codingnya ini Bapak-bapak bisa main-main ya dengan lebih liar ya. Misalnya yang di atas ini, jadi dari center 7 kalau dioptimasi jadi 4 ya. Coba saya buat centernya 10 ya biar liar banget gitu ya. Terus coba saya cluster standard deviation-nya saya kecilin dikit ya. Jadi walaupun clusternya ada 10 tapi sebenarnya awannya kecil-kecil, terus tapi saya banyakin ya titiknya ya jadi 500 gitu misalnya. Coba kita lihat variasinya. Nah, terus awan yang terbentuk kayak gini. Ya, jadi ada banyak klasternya, ada 10, 3 dimensi, X, Y, Z, ada 500 titik gitu ya. Jadi ini buat K-means clusternya cukup menantang juga untuk di cluster ya. Dan kalau Bapak-bapak lihat, ingat data COVID kita sejak 3 tahun
Kalau udah jalan 3 tahun, 1 tahun 365 hari, berarti udah 1000 lebih itu data sebenarnya yang tersedia ya. Ini baru 500 titik doang nih ya, baru separuh dari data COVID yang ada gitu ya. Terus ini kalau kita running ya, katakanlah kalau kita mau mulai mungkin cluster 3 itu cukup cukup klasik ya, cukup aman, kita running aja klasternya 3 gitu ya. Terus kita lihat, nah bisa jadi 3 klaster kayak gitu, 500 titik. Cukup bagus juga ya awannya ya, kelihatannya gitu ya. Terus ya kalau ini dimensi tertentu ya dari awan COVID katakanlah ya. Ini sih bukan data COVID ya, tapi kalau misalnya ini awan COVID terus kita bisa lihat ya, dimensi X itu apa, Y itu apa ya, Z itu apa, terus kita bisa coba pikir kali ya yang mana yang lebih parah gitu ya. Sebenarnya titik-titik kuning, titik biru muda atau titik biru tua gitu ya. Terus kalau saya jadi negara, saya mau ngapain ya supaya negara saya nggak parah gitu misalnya ya. Jadi itu sih idenya clustering itu bisa berpikir strategi semacam itu kalau kita bisa lihat pola struktur di dalam data kita gitu ya. Nah ini kita bisa coba lagi jalankan ini ya, lihat sikutnya ini, terus kita bisa plotting. Nah ini kalau dilihat sikutnya cluster yang optimal berapa tuh Pak? Lancipnya itu sikutnya ada di titik yang mana? 5 ya, Pak. Kayaknya 5 ya, yang paling lancip ya. Yang lain masih turun drastis di 5 udah mulai berhenti. Coba aja kita running ini ya. Kalau kita running, iya dia keluarnya 5. Jadi kalau kita sesuaiin ya berdasarkan elbow kriteria itu, kita pasang 5 klasternya, terus kita lihat lagi klasternya. Nah, ini mungkin kelihatan memang lebih bagus ya. Artinya jarak dari titik-titik ini ke centroidnya kayaknya cukup optimal ya, 5 itu ya. Artinya kalau saya buat lagi centroidnya lebih banyak ya, klasternya 6 atau 7, ya makin dekat tapi nggak signifikan lagi mendekatnya ya. Ini cukup oke gitu. Ya. Nah jadi ini ya codingan yang clustering 3D, Bapak-bapak bisa main-main, tinggal download terus nyoba ya. Jangan lupa jalanin yang di atas itu yang definisiin modul, terus bisa bermain sesuatu yang 3D gitu ya. Terus bisa coba deh. Misalnya kalau iseng si titiknya 1000 ya atau 10.000 sekalian gitu ya. Lihat juga kapan laptop kita mulai keringetan gitu misalnya ya. Harusnya sih untuk masih puluhan ribu masih aman ya, mestinya nggak sangat delay. Kalau datanya jutaan mungkin baru mulai keringetan kali. Ada pertanyaan nggak sejauh itu, Bapak-bapak? Pak, mungkin saya mau tanya untuk yang UTS, Pak. Itu pilihan negaranya bebas atau Bebas, bebas. Bebas nggak harus? sebebas-bebasnya di mana data itu menyediakan. Jadi nggak harus Indonesia ya, Pak? Atau Nggak harus. Tapi yang paling simpel ya data seluruh dunia ya. Coba di cluster gitu. Karena yang paling simpel analisisnya adalah kita pengen analisis dari sekian ratus negara di dunia yang ada datanya. Kalau kita mau kelompok-kelompokin terus berusaha lihat kelompok mana yang lebih berhasil, kelompok mana yang babak belur gitu ya. Ya saya clustering data semua negara sekaligus gitu. Ya. Nah ini saya contohin ya, habis ini ya, sekarang ya supaya bisa kelihatan dikit lah apa yang bisa dikerjain ya. Oh saya mau tunjukin ini juga ya buat bapak-bapak. Misalnya kalau bingung satu komen tertentu ya, itu kan tadi ada komen-komen yang banyak. Terus misalnya soal subplot gitu ya. Kalau bingung belajar langsung di Google gitu banyak ya. Sehingga misalnya untuk komen subplot ini kelihatan misalnya angka itu tadi ya 111 ya, itu maksudnya adalah jumlah rows, jumlah kolom, terus posisi indeks gambar di mana kita mau taruh gitu ya. Terus ini ada argumen-argumen dari perintah itu dijelasin satu-satu sih apa yang terjadi gitu. Ya jadi saran saya kalau buat belajar ya, belajarnya on demand aja. Jadi kalau misalnya pas lagi coding terus kebayang,
Iya ya, saya kalau mau ngeplot 3 dimensi gimana caranya ya? Ya udah belajar di Google untuk kebutuhan itu aja ya. Gimana caranya ngeplot 3 dimensi gitu ya? Tulis Python atau apa nanti keluar semua informasinya terus pakai yang saya butuh aja gitu ya. Karena kan bahasa itu banyak tapi kan saya butuhnya cuma hal-hal tertentu ya khusus untuk project tertentu gitu. Belajarnya gitu aja on demand ya. Tapi saya cuma mau tunjukin tadi bahwa resources banyak sekali di internet ya dengan sangat mudah bisa didapatkan. Nah, ini coding untuk COVID clustering ya. Ini code-nya juga saya pasang ya di Learn, jadi bisa di-download untuk dicoba ya. Lalu data COVID-nya sendiri ini saya pasang linknya juga di sini ya. Dalam komentar nih kalau link ini dicopas ya ke browser, nanti dapat tuh datanya ya. Lalu datanya ini bentuknya CSV ya, jadi data yang dipisahkan koma ya, koma separated ini data. Terus kalau saya download saya selalu merubah namanya jadi covid.csv biar lebih singkat, terus di read jadi lebih gampang gitu ya. Nah ini barusan sih saya runningnya saya pakai data terbaru nih. Jadi saya download jadi data terakhirnya itu benar-benar data yang barusan. Biasanya dari hari kemarin sih ya. Coba ini kita running ya. Ini kelihatan. Oh sorry ini ya. Ini data terakhirnya dari tanggal 8 Februari. Data terakhirnya jadi kemarin. Nah ini sedikit ya codingnya kalau kita mau lihat. Ini basically baca dari CSV ya. Baca ke data frame. Definisi yang dipakai ini cuman NumPy, Matplotlib buat plotting sama Pandas ini buat nyusun-nyusun data frame nih. Pandasnya harus dipanggil supaya kita bisa ngerapin data frame. Lalu habis dipanggil data frame-nya saya bisa milih lokasi dengan cara df.log ya. Yang minggu lalu Bapak-bapak juga udah nonton videonya ya, recording dari tahun lalu. Kalau kita bilang location-nya Indonesia, maka kita bisa pilih semua data Indonesia ya. Terus saya kalau mau punya lihat tanggal sama new cases-nya aja. Misalnya dalam hal ini yang pengen saya bandingin, saya plotting gitu aja new cases ya. Terus di sini saya pilih Jepang karena Jepang ini yang lagi menggila nih zaman Omicron akhir ini. Negara-negara yang parah itu Jepang, Taiwan, Korea Selatan sama China. Cuman data dari China itu rendah banget ya. Kayaknya mereka malu kali kalau ngukur betulan nih. Jadi datanya nggak jelas gitu. Cuman Jepang nggak malu ya. Jadi data Jepang nih banyak new casesnya ya. Nah terus bagian yang ini sebenarnya setiap data itu ya kalau ini ya misalnya kalau saya print ya DF1 tail ya data terakhirnya ya, saya print sama DF2 tail ya. Coba ya saya running tapi saya print gitu ya. Maka kita lihat ya ini ya. Kita lihat data Indonesia ya misalnya angkanya 106 sekian. Tapi Jepang ini 116.000 sekian gitu ya. Karena di dalam tabel data itu I itu munculnya kan duluan alfabetnya baru J ya, HIJ gitu ya. Jadi data Indonesia seluruh tanggal diurut dulu sekian ribu ya. Terus abis itu baru data Jepang kan gitu ya. Jadi nomornya ini tuh rada ngacak gitu ya. Nah ini mau saya reset gitu ya. Jadi di sini ini bagiannya ini untuk resetting indeksnya. Jadi supaya sama-sama kalau data yang pertama mulainya dari nol gitu misalnya. Ya sehingga kalau saya bandingin hari gitu misalnya ya nanti bisa klop ya hari yang tertentu di Jepang sama di Indonesia datanya sama gitu ya. Nah, jadi bagian resetting ini tuh sebenarnya untuk ngerapihin indeksnya ya. Karena kalau kita lihat ya yang di bagian bawah sini. Nah, ini kelihatan kan data Indonesia 1069 yang Jepang juga sama 1069 juga ya. Karena ini udah hasil di reset sebenarnya. Jadi tanggal yang sama ini misalnya 8 Februari data ke 1073 sama-sama. Ya karena udah dipotong terus di reset indeksnya gitu ya. Dengan demikian kalau saya plotting saya bisa hari yang sama diplot angkanya terus saya bandingin gitu. Ini yang merah Jepang kelihatan menggila ya. Yang biru ini Indonesia udah ayam-ayam aja gitu ya. Udah nyaris nggak ada new cases di bawah. Mungkin
200-an atau apa ya. Ini kan kalau kita lihat iya nih. 200-an, kadang 100-an gitu ya meninggal di bawah 10 gitu ya. Di Indonesia udah gitu. Di Jepang gila banget ini masih 40.000 nih kemarin ya per hari. Nah, jadi ini sedikit ya trik sedikit. Terus ini selalu ada bagian printing ya yang saya comment out. Tapi sebenarnya printing ini berguna untuk kalau kita mau lihat apa sih datanya gitu ya di titik tertentu di coding kita. Kalau kita mau tahu apa yang salah gitu ya, kenapa error atau apa, kita bisa lihat datanya. Yang bagian ini juga print column ya. Ini sebenarnya habis data CSV-nya dibaca. Kalau saya mau lihat data apa aja sih yang saya punya ya, saya tinggal ngeprint kolom-kolom dari data frame ini ya. Ini kalau saya running ya misalnya, ini saya bisa lihat nih kolomnya apa aja tuh. Jadi ada benua, ada location, ada date, ada total cases, ada new cases smoothed. Ya ini udah di rata-rata, dialusin datanya ya. Total deaths, new deaths, total cases per million, banyak banget ini. Ya data yang Bapak-bapak bisa pakai untuk clustering gitu ya. Even ada weekly ICU ya, berapa banyak yang di hospitalize ya, masuk ICU dan sebagainya. Tapi nggak semua negara nge-track data-data itu. Banyak negara maju yang nge-track karena sejak Omicron negara-negara maju itu kayak UK itu ya atau US itu berpikir sebenarnya new cases itu udah angka yang nggak penting lagi. Tapi yang penting adalah kalau ada new case berapa banyak sih yang masuk rumah sakit gitu misalnya. Jadi mereka berusaha nge-track ya. Ada negara yang ada data itu tapi banyak negara yang lain nggak ada. Bahkan ada negara yang jumlah vaksinasinya aja rada blank spot ya, ada hari-hari tertentu nggak ada data dan lain sebagainya. Mungkin vaksinnya habis juga ya atau memang nggak ngedata ya. Jadi walaupun kolomnya ada di sini belum tentu datanya lengkap sih. Jadi Bapak-bapak bisa pilih-pilih data mana yang cukup untuk clustering gitu ya. Even di sini ada jumlah angka kematian akibat serangan jantung ya, atau angka orang yang umurnya di atas 65 atau 70 ke atas, atau smokers ya, smokers laki-laki, smokers perempuan ya. Karena itu kelompok-kelompok yang berisiko ya kalau kena radang paru-paru gitu misalnya ya. Nah, jadi juga ini ada angka kematian berlebih ya, karena tanpa COVID juga pasti setiap tahun ada angka kematian sih. Cuman lebihnya berapa gara-gara COVID ya, itu juga angka yang bisa interesting gitu ya. Tapi ya itu juga ya, nggak semua negara nge-track ya hal-hal kayak gitu dan lengkap datanya ya. Tapi kalau mau dilihat ya bisa dinyalain ini kolomnya ya kalau mau eksplorasi dan pilih-pilih ya. Nah, cuman itu datanya banyak jadi biasanya saya matiin sih kalau saya udah bosan gitu ya. Nah, ini ada bagian buat trimming data ya kepada panjang yang sama. Karena kalau kita mau nge-track new cases aja ya misalnya kayak gini ya, padahal kan gampang ya, cuman tanggal sama new cases. Masalahnya adalah negara itu waktu mulai tahun 2020 nge-track COVID gitu ya, itu beda-beda juga mulai tanggalnya. Jadi Indonesia itu rada telat ya, karena tes PCR, tes antigen masih susah ya. Dibanding negara-negara maju, telatlah beberapa minggu gitu ya. Jadi panjangnya data itu ambil negara yang beda bisa beda panjangnya data ya. Tapi yang pasti pas belakangan hari-hari terakhir tampaknya semua negara punya kemampuan untuk testing cukup baik dan sebagainya. Awalnya aja beda. Jadi kalau walaupun panjang data itu beda, yang beda itu pas di awal. Kapan negara itu siap untuk mulai testing dengan cukup baik gitu ya. Jadi bagian trimming data ini sebenarnya saya tuh nyamain panjang data. Ya, jadi kalau ada DF1 sama DF2 terus panjangnya beda, saya kurangin aja data yang lebih panjang dikurangin data yang lebih pendek supaya panjangnya sama. Ya, berarti data yang di awal itu tuh yang saya kurangin panjangnya gitu ya. Dan untuk data yang kayak gini ya Jepang lebih baik lah karena negara maju ya, kemampuan testingnya ya udah DF2 kurang DF1 panjangnya begitu ya. Nah, lalu saya riset lagi indeksnya supaya angkanya sama ya. Terus saya ngeprint ini angka yang dari Jepang ya supaya lihat itu sekarang sama nggak gitu ya. Nah, terus kalau panjangnya udah sama, maka saya ngeplot aja dari lokasi data yang terakhir ya. Terus saya kurangin
eh, beberapa hari sehingga saya bisa mulai dari tanggal yang sama ya. Ini apa ngetrik untuk ngeplot datanya dimulai dari titik mana nih. Jadi kalau length ini adalah panjang data ya, panjang data ke DF1 itu kan di ujung sekali. Terus saya kurangin 150, kalau 150 kali bagi 30 hari berarti 5 bulan. Ya berarti kalau saya minus 150 saya mulai ngeplot data dari 5 bulan yang lalu gitu logikanya. Ya, jadi ini adalah mulai dari 5 bulan yang lalu nih. Ya, jadi ini titik hari lalu ini 150 hari sebelum hari data terakhir ini 8 Februari gitu. Ya dan kelihatan memang Indonesia cenderung new cases-nya ini nggak bergerak ya, ada di lantai gitu ya. Tapi Jepang gila-gilaan ya fluktuasinya dan mencapai peak ini bisa 250.000 per hari. Jepang rada parah ini. Agak mengherankan juga karena sebenarnya buat akses ke vaksin dan lain sebagainya Jepang nggak susah ya, dia negara kaya ya. Mau beli vaksin dari mana-mana juga bisa ada ya. Artinya kemungkinan dia punya dua problem ini. Orang tuanya banyak yang rentan ya karena infeksi bisa agak fatal buat orang yang lebih berumur. Plus mungkin justru orang tuanya yang nggak kena apa wave vaksin itu dengan cukup memadai ya, sehingga jadi ini ya cukup banyak yang positif gitu. Nah ini saya bisa lihat misalnya 1 tahun ke belakang ya, angka apa Indonesia jadi lebih interesting ya karena kalau 1 tahun ada apa titik-titik di mana Indonesia agak ini juga ya, new apa casesnya agak tinggi juga gitu ya. Ini kalau kita lihat lagi, nah ini ya. Jadi awal tahun lalu 2022 awal waktu Omicron itu naik, Jepang naik, Indonesia juga ada sih ini ya gunung Omicronnya nih ya. Lalu tapi kalau kita lihat lebih ke belakang lagi ya, dua tahun misalnya, kalau kita pasang 730 di sini ya. Jadi apakah Jepang itu dulu-dulu ini parah juga? Enggak. Jepang dulu terkenal jago ya. Kalau kita lihat 2 tahun ke belakang ya. Ups, mana? Ah ini. Nah ini ya. Jadi ini kan waktu Omicron awal tahun lalu nih 2022. Lihat Indonesia gunungnya naik tapi Jepang lebih parah. Terus Jepang nggak selesai-selesai gitu ya. Sedangkan Indonesia udah tenang gitu ya. Nah ini waktu Delta nih. Delta tahun 2021 bulan Juli itu habis Lebaran, semua orang disuruh jangan pulang, jangan mudik, semua pada nekat pulang ya. Terus Delta Indonesia. Jepang ada juga, tapi Deltanya lebih bagus mereka ya karena lockdownnya cukup keras di situ. Terus ya mungkin vaksinnya mereka pada saat itu lebih memadai ya, karena Indonesia kan populasinya jauh lebih besar daripada Jepang. Artinya supaya vaksin itu cukup berdampak gitu ya, harus ngejar sekian puluh persen dari populasi itu harus kena vaksin, itu setengah mati Indonesia gitu ya. Jadi waktu Lebaran ini aja mungkin vaksinasi baru 30% kali. Itu pun udah genjot abis-abisan ya, berusaha supaya 1 hari ada 1 juta vaksin yang ke deploy dan lain sebagainya, tetap nggak sanggup ya. Jadi ini gunung deltanya Indonesia cukup parah ya. Tapi sebelum itu udah ada gunung yang lain. Jadi kalau kita pasang 1000 lah ya, 1000 hari ya ke belakang ya, berarti sekitar 3 tahun gitu ya. Terus kita running ya, kita lihat gunung Alpha juga selain gunung Delta. Jadi ini gunung Delta Indonesia parah, tapi kita ada gunung Alpha juga di sini nih. Waktu tahun 2020 tuh, waktu akhir tahun mau liburan. Mau liburan semua negara Eropa Alfanya parah, Indonesia sedikit, waktu Delta nggak tertolong Indonesia gitu ya, parah banget. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama India ya, coba kita pasang India di sini ya. India waktu Delta parahnya parah banget karena dia populasinya jauh lebih besar juga dari Indonesia ya. Nah ini ya. Ini kelihatan yang merah India nih, yang biru tetap Indonesia ya. Ini kelihatan ini gunung deltanya kita, ini gunung deltanya India. Ya gila.
Gunung deltanya India itu satu hari bisa 400.000 kasus dia waktu itu. Ya, jadi parah. Lebih parah dari Jepang ya. Kalau tadi Jepang waktu delta lebih kecil dari Indonesia gunungnya. India parah ya. Nah, kita juga bisa dengan cepat ganti ya, misalnya ini new deaths begitu ya. Kalau kita mau lihat angka kematian ya, seberapa parah gitu ya, misalnya Indonesia dibanding India gitu ya. Kita tinggal rubah parameternya ya. Terus ini kita juga plottingnya ini new deaths ya. Eh, India merah, ini red, Indonesia biru ya. Terus kita bisa running lagi. Nah ini ya, ini new deaths-nya. Ya kelihatan ini waktu Gunung Delta ini Indonesia parah, cukup parah. Kelihatan waktu lagi parah-parahnya sehari itu bisa 2.000 yang meninggal. Bayangin 2.000 itu banyak ya. Waktu World Trade Center di Amerika ditabrak pesawat itu mungkin korbannya 3.000-an jiwa gitu ya. Ini 2.000 sehari meninggal nih parah nih sebenarnya ya, dan selama beberapa minggu itu kayak gitu lagi ya. Tapi India bisa 4.000 5.000 yang meninggal satu hari ya waktu lagi Delta parah-parahnya itu ya. Jadi masif banget korban jiwanya waktu itu ya. Kalau kita mau banding sama Jepang ya, ini kita ubah lagi ya, Indianya jadi Jepang. Ini angka kematian nih sekarang ya. Jadi kasusnya sih tadi tinggi ya, tapi kematiannya gimana ya? Nah ini ya, jadi ini waktu Delta ya, Jepang tenang-tenang ya. Sehingga Jepang itu dapat pujian banyak sih di awal ya, karena dianggap berhasil ya menangani. Padahal kan Jepang dekat ya sama China ya. Jadi dekat dengan pusat sumber bencananya, tapi cukup berhasil ya orang Jepang waktu lagi SARS atau flu burung, mereka biasa pakai masker juga dan seterusnya ya. Jadi cukup berhasil. Mungkin karena itu juga mereka lengah vaksinnya ya. Terus begitu Omikron itu apa, menularnya jauh lebih cepat daripada upaya-upaya lockdown yang mereka udah biasa di sini. Ya jadi begitu Omikron ini gila nih gunungnya. Terus Indonesia udah tenang karena udah banyak sekali yang kena, sehingga di masyarakat terbentuk dua imunitas. Yang satu dari vaksin yang digenjot abis-abisan waktu Delta, yang satu dari yang terpapar. Kan yang terpapar 90% lebih sembuh. Nah, itu imun gitu ya, sehingga rada kebal di populasinya begitu ya efeknya. Sedangkan Jepang nggak punya kayaknya imunitas itu ya, karena mereka mainnya lockdown, terus vaksinnya mungkin nggak terlalu gencar gitu ya. Jadi waktu Omikron nih, ini yang meninggal ya cukup banyak juga ya, sehari bisa 500-an juga ini kalau lagi di puncak-puncaknya ya. Jadi terpukul Omikron Jepang tuh agak parah sih ya. Nah, jadi itu kita bisa lihat ininya ya, eh, pola plotting perbandingan negara-negara ya dengan mudah ya, sehingga Bapak-bapak bisa milih negara itu untuk pola clusteringnya ya. Nah, sekarang coba kita lihat clusteringnya ya. Jadi ini bagian bawah ini itu contoh clustering ya. Kita bisa misalnya logikanya kalau kita mau pakai cara ya, kita ambil tanggal tertentu aja. Terus kita ambil data semua negara di tanggal tertentu ya, dan ini saya pilih tanggal 19 Juli 2021, ini dekat puncaknya Delta di Indonesia. Ya. Jadi kalau kita mau bandingin waktu Indonesia parah, negara-negara lain kayak apa sih gitu ya. Nah, ini bisa pilih tanggal ya. Tapi kalau Bapak-bapak lebih tertarik lihat waktu angka Omikron di sini ya, misalnya di gunungan ini di mana Jepang parah, negara lain kayak apa, bisa juga tinggal pilih aja tanggal di sini itu berapa ya, bisa dilihat sih di estimasi. Kalau misalnya ini rada susah ngelihat tanggal, lihat di ini Our World in Data, karena bisa di apa, ada kursornya, bisa lihat tanggal tertentu ya, nanti tinggal taruh di codingan ini aja tanggal berapa itu yang mau diincar gitu ya. Nah, lalu parameter apa ya? Dan karena kita punya kemampuan untuk clustering 3 dimensi ya, kita bisa pilih ya yang standar ya, bisa new cases sama new deaths ya, karena itu dua parameter terpenting kali ya, angka kasus sama angka kematian. Lalu bisa pilih lagi yang lain nih. Ada, kalau kekerasan lockdown itu ada parameternya ya. Ini di sini saya pilih reproduction rate. Ini ya, untuk lihat reproduction rate itu angka yang menunjukkan seberapa menular virusnya ya. Kalau angkanya 1,
itu artinya dari satu orang menular ke satu orang yang lain. Nah itu cenderung nggak menggila, cenderung nggak naik ya. Tapi kalau lebih besar dari satu, misalnya 2, berarti dari satu orang nular ke 2 gitu ya. Nah itu berarti naiknya eksponensial karena 1 nular ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16 terusnya gitu ya. Jadi harinya jalan cuma seminggu meningkatnya berkali-kali lipat ya, nggak terbayangkan gitu ya. Jadi reproduction rate ini angka di sekitar 1 itu ya, 1, sekian itu menunjukkan seberapa lagi menggila ininya sih wabahnya begitu ya. Jadi ini saya pilih di sini aja untuk coba sekalian dilihat juga. Terus saya pilih lokasi Indonesia khusus karena saya mau plotting titiknya khusus tersendiri untuk lihat titik Indonesia di antara negara-negara yang lain. Lalu ini ini saya pengen lihat ya, kalau saya mau lihat new deaths, katakanlah angka kematian itu angka yang paling penting. Terus saya mau sort dari angka yang paling besar ke angka yang kecil. Ini saya bisa melakukan sorting ini nih dengan cara data frame 3 ini yang isinya ada new cases, new deaths, reproduction rate. Saya bisa sorting berdasarkan new dates-nya. Terus saya bisa sorting mulai dari yang paling besar ya. Jadi kalau ascending itu adalah mulai dari yang kecil ke besar. Kalau saya mau mulai dari yang paling besar, saya tinggal bilang ascending sama dengan false gitu ya. Jadi saya mau lihat yang parah siapa, terus pelan-pelan ke arah yang lebih kecil gitu ya. Nah lalu ini ya coba saya matiin ya. Terus Bapak-Bapak bisa lihat akibatnya ya. Ngeprint 10 data pertama ya. Coba ini saya running ya. Nah ini 10 data pertama ya. Sebentar. Ini printnya ini ada shape-nya DF3 ya, ini ngasih lihat kita ada 246 negara, 246 data. Karena kan kita ngambil tanggal tertentu ya, tanggal Juli tanggal 19 ini ternyata ada 246 negara dengan 4 data ini yang kita ambil ya, location, new cases, new death sama reproduction rate. Lalu saya berusaha ngeprint ini yang 10 data pertama ya, kelihatan di sini ini kalau di print tanpa disorting dia ngurut abjad, Afghanistan, Afrika, Albania, Algeria, Andorra dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi saya tuh mau sorting berdasarkan angka kematian yang paling besar. Ya jadi saya sort terus saya print lagi. Ya, hasilnya yang ini. Ya. Tapi Bapak-bapak bisa lihat ya, jadi data yang ada di CSV itu ya ada data seluruh dunia juga nih. Jadi satu. Ya, pada saat Juli tahun 2021 itu angka seluruh dunia per hari itu adalah 489.000 kasus. Ya, lalu yang meninggal 7.000 kematian per hari seluruh dunia. Ya, terus ada pengelompokan di Asia aja ada berapa ya? Ada lower middle income countries, ada South America countries gitu ya. Jadi ini ada kelompok-kelompok besarnya, tentu aja kalau angka yang paling gede itu mulainya dari world gitu. Ya tapi kan buat saya angka world bukan sesuatu yang saya pengen clustering, saya pengen tahu negara-negara ya. Dan mungkin bukan South America total ya, tapi negara tertentu yang di South America yang banyak kali ya, yaitu Brasil gitu misalnya yang parah juga gitu ya. Jadi kalau lihat datanya kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, maka mulai data ke 6 ini nih yang buat saya lebih relevan ya. Jadi makanya di sini saya tulis ini datanya mulai data keberapa sih saya mau ngeprint gitu ya. Misalnya kalau saya pasang 6 di sini ya. Terus saya run lagi ya. Nah, ini kalau ini kelihatan Indonesia ya datanya karena saya print out juga. Tapi mulai data ke-6 itu mulainya Eropa ya. Oh, Indonesianya malah ketinggalan. Eropa, ada Afrika, ada Rusia, ada Brasil, dan seterusnya ini. Nah, kalau saya nggak mau ngambil Eropa, Afrika, saya bisa nambahin lagi ini di sini ya. Misalnya mulai dari ke-8 gitu misalnya. Terus saya running. Supaya yang benua-benua itu saya buang. Jadi saya mulainya dari negara ini, Rusia. Ya, Rusia parah, terus Brasil. Nah, North America ini juga masih bukan negara ya. Eh, saya bisa aja filter satu-satu sih. Saya buang North America dari data saya ya. Saya filter gitu bisa juga. Saya nggak ambil ya kalau saya mau ya. Tapi paling gampang ya gini ya. Saya ngambilnya mulai dari yang mana gitu ya. Ini cara yang agak gampang untuk menyisihkan data. Nah, lalu habis itu ini plotting biasa sih di bawah ya.
saya ngeplot new cases, new deaths, reproduction rate, sama ngeplot Indonesia pakai warna merah, terus markernya ini pakai bentuknya S gitu ya. Coba kayak kalau kita lihat plotnya ya. Nah ini kayak gini. Jadi S itu square tuh. Jadi Indonesia datanya ada di sini. Dan Indonesia lagi diserang Delta tinggi-tingginya bulan Juli itu ya. Kelihatan new deaths-nya ini di sumbu yang ini ya. New deaths-nya cukup parah dibanding banyak negara lain di dunia ya. Yang mepet kiri ini ya. New cases-nya juga parah ya. Dibanding banyak negara lain yang cenderung mepet kiri. Memang ada sih negara ini sedikit nih yang parah-parah juga nih. Ini termasuk Rusia, Brasil, India ya karena deltanya parah gitu ya. Nah, tapi kita jadi bisa lihat nih lokasi Indonesia dibanding berbagai negara pada tanggal 19 Juli tahun 2021. Terus dengan data seperti ini kita bisa clustering kalau kita mau. Ya, nah cuman begitu kita mau clustering ya, ada sedikit trik lagi yang harus kita lakukan ya. Ini ya, dari data frame 3 kita ya itu nggak semua bisa aja kan ini kita ngambil data ini ya, kita lihat nih misalnya ya, new cases, new deaths, reproduction rate. Ini misalnya aja dari Afrika nggak ada data reproduction rate ya, ini not a number nih, nggak terdefinisi gitu ya. Jadi bisa aja ada data yang bolong gitu ya. Nah data bolong itu menyusahkan buat kalau kita clustering ya, karena nanti dia begitu disuruh ngitung-ngitung jarak ya nggak bisa ada datanya. Jadi ini buat bersihin data ya pakai drop NA ya. Bagian ini tuh untuk bersihin semua baris data yang ada kolom yang datanya nggak ada, di drop semua ya. Ini untuk bersihin data. Lalu supaya bisa melempar titik datanya ke K-means clustering ya, kita tuh nggak bisa bermain dengan data frame pandas seperti ini nih. Kita perlu supaya jadi angka doang, matriks gitu ya, sehingga dari data frame 3 ini saya ambil values-nya aja ya, dot values, saya lempar ke matriks nih supaya saya dapatnya angka doang bukan data frame. Gitu ya. Lalu kalau saya print matriksnya ya, terus saya print juga shape-nya ya, bentuk matriksnya, saya bisa dapat informasi-informasi sebelum saya lempar ke algoritma K-means clusteringnya seperti biasa ya. Coba ini saya run ya. Nah ini kelihatan ya. Oh sorry, yang ini. Ya, jadi saya ngeprint beberapa ini 10 data pertama dari matriks ini ya. Ini kalau di print ini ya 10 data pertama dari matriks kelihatan ini tinggal angka-angka aja, new cases, new deaths, sama reproduction rate ya. Kelihatan angka reproduction rate-nya ini ada di sekitar 1, 0,9, 0,8 dan seterusnya gitu ya. Lalu begitu di drop yang nggak ada data, saya tinggal 182 negara nih. Karena tadi dari 246 negara itu pada ngilang yang datanya bisa nggak ada di kolom tertentu gitu ya. Total negara saya tinggal 182. Kolomnya ada 3 gitu ya. Nah, terus saya bisa masukin ke K-means clusteringnya ya. Ini tadi udah di running ya. Terus seperti biasa saya bisa berusaha plotting titik-titik klasternya yang udah kena klaster dengan warna yang berbeda. Lalu centroidnya saya pasang juga ya dengan markernya diamond bentuknya. Tapi saya juga masih pingin ngeplot Indonesia di antara negara-negara itu ya. Jadi DF4 ini berisi data Indonesia ya. Saya ngeplot tersendiri dengan marker square itu tadi ya. Jadi kalau kita lihat hasil plotnya kayak gini ya, kita lihat ada klasternya ya, dan ini klasternya tadi mintanya 4 ya. Jadi kita lihat ada 4 warna, ini yang mepet kiri banget nih rada kehijauan, terus ada yang sedikit mulai ke kanan warna kebiruan, terus ada yang kuning, terus ada yang biru yang paling parah, klaster biru ya. Indonesia yang square hijau ada di sini ya. Parah banget. Dan kita memang sengaja pilih titik di mana waktu Delta Indonesia parah banget sih. Ya makanya Indonesianya mencuat dari sini di antara klaster yang paling buruk begitu ya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa mengkategorikan negara-negara berdasarkan klaster ini. Kalau kita mau incer satu-satu ya,
Dengan ngeplot negara tertentu, kita ambil locationnya, terus kita bisa lihat dia belong to cluster yang mana. Kalau kita bilang cluster kuning ini yang menengah, cluster biru ini parah, cluster hijaunya yang bagus gitu ya, ya kita bisa lihat negara tertentu itu termasuk cluster yang mana. Gitu. Ya. Nah ini waktu kita hampir habis sih, tapi dengan contoh coding yang seperti itu ya, jadi Bapak-Bapak bisa mulai benar-benar narik data COVID-nya, terus berusaha melakukan clusteringnya ya, terus bisa pilih negara tertentu ya, atau semua negara seperti itu ya. Itu tadi cuma salah satu contoh ya, caranya adalah pilih titik hari tertentu, terus cluster semua negara. Ya, tapi Bapak-Bapak bebas ya, mau cara apapun ya. Bisa aja misalnya pilih negara tertentu, terus lihat titik-titik harinya justru ya, selama berapa bulan atau apa, terus itu yang di clustering boleh aja ya, lalu bandingin misalnya kalau melakukan hal itu untuk Jepang dan untuk South Korea atau apa, boleh aja gitu ya. Jadi bagaimana caranya melakukan clustering ya, dan apa yang kita incer untuk kita berusaha simpulkan ya, itu bisa banyak variasinya tergantung imajinasi kita sih. Ya. Itu coding yang saya taruh di Learn itu cuma memberikan contoh lah. Kalau Bapak-Bapak mau melakukan yang kayak gitu bisa. Kalau mau melakukan yang lain tinggal dimodif ya. Nggak usah create dari awal codingannya itu, terus dimodif sesuai yang Bapak-Bapak ingin lakukan. Kalau modifannya kreatif banget ya, terus ternyata bisa mengambil kesimpulan yang luar biasa interesting ya tentang negara-negara tertentu ya. Nah itu tuh yang projectnya punya kandidat menjadi project terbaik gitu. Ya nanti kalau project UTS-nya masuk, nanti saya pilih sih satu yang paling baik. Biasanya ya yang punya analisis yang cukup interesting kesimpulannya gitu ya. Terus melakukan clusteringnya juga berhasil gitu ya. Melakukan clustering berhasil tuh gampang sih. Ya kan, karena udah ada contoh-contoh codingnya. Yang lebih membuat perbedaan adalah imajinasi itu ya, gimana ya memperlakukan data ya. Lalu gimana melakukan interpretasi terhadap data itu sih. Ya jadi sebenarnya ilmu data science ya, clue-nya yang paling penting juga di situ sih sebenarnya. Ya coding itu masalah yang paling gampang karena belajar beberapa jam aja udah bisa ya, apalagi Python itu alat yang gampang ya. Tapi kalau misalnya Bapak-bapak ngadepin data e-commerce ya, atau data apapun lah dari industri apapun gitu ya, punya feel ya terhadap data, ini data yang saya lihat ini sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya. Terus kalau saya melakukan analisis misalnya clustering ya, terus habis itu melakukan kesimpulan, lalu merumuskan ya, strategi buat industri saya atau pabrik saya atau perusahaan saya, kalau saya mau menang lawan kompetitor saya mesti begini gitu misalnya. Nah di situ tuh kehebatan seorang data analis sebenarnya di situ. Ya bukan perkara codingnya, melakukan teknik-teknik itu gampang gitu. Ya. Nah jadi buat project UTS bahwa bisa latihan itu sih ya. Dan data COVID itu cukup kompleks ya untuk ya berusaha latihan merasakan data, merasakan logika, gimana caranya ya berimajinasi, coba-coba menarik kesimpulan dari data yang ada gitu. Dan kebetulan data yang mendunia semacam itu dikasih aksesnya bebas ke kita semua karena pandemi kan. Jadi ini kesempatan yang baik sekali untuk belajar sih. Ya. Nah itu di codingan itu masih ada bawah-bawahnya, tapi saya rasa pelan-pelan ya kita diskusikan lagi di minggu-minggu depan nanti kalau menjelang deadline UTS ya. Ada pertanyaan, komentar, Bapak? Tadi pertanyaan Pak Nathaniel terjawab nggak? Gimana caranya analisis clustering atau apa? Eh, lumayan terjawab, Pak. Iya. Yeah. Jawabannya sih bebas. Apa aja. Sebebas imajinasi yang dimiliki. Gitu. Tapi datanya itu yang kita pakai. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita sampai di sini ya. Terus coba main-main ya sama codingnya, sama datanya ya. Dan boleh aja mencicil ini projectnya. Kalau ada pertanyaan kita ketemu lagi minggu depan, boleh ditanyakan ya.